Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmada Dewi Septiani dengan NIM 12420600082. Di sini, saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Implementasi Media Kartu Domino Biologi untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Sistem Ekresi. Jurnal ini ditulis oleh Mona Anjusansena bersama Fitria Rizkiah, Ani Hikmah, Endang Wulandari, dan Sari Meliana. Artikel ini dipublikasikan di volume nomor 4 nomor 2 dan sudah terakreditasi Sinta 4. Jadi, dari sisi kualitas dan validitas, jurnal ini sudah dipertanggungjawabkan secara akademik. Kenapa saya memilih jurnal ini? Karena menurut saya penelitian ini sangat relevan dengan kondisi nyata di kelas, di mana banyak siswa mengalami kesulitan memahami materi biologi, khususnya sistem ekresi. Maka dari itu, saya ingin membedah bagaimana media sederhana seperti kartu domino biologi ternyata bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap hasil belajar siswa. Tentu masih ingat ketika belajar sistem ekresi, kita harus mempelajari struktur dan fungsi organ-organ penting seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Tidak hanya itu, kita juga harus memahami proses fisiologis yang terjadi dalam organ-organ tersebut, seperti filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi pada ginjal. Nah, semua proses ini sangat abstrak karena tidak bisa kita amati secara langsung. Inilah alasan kenapa sistem ekresi sering dianggap sulit oleh siswa. Banyak yang akhirnya hanya menghafal tanpa benar-benar memahaminya. Apalagi metode pembelajaran yang masih sering digunakan guru adalah ceramah konvensional. Metode ini cenderung membuat siswa pasif hanya mendengarkan dan akhirnya kurang termotivasi. Dari kondisi inilah muncul ide untuk menghadirkan media pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Harapan dengan media yang menarik, siswa bisa lebih aktif, lebih mudah memahami materi, dan suasana belajar jadi tidak membosankan. Salah satu media yang dipilih adalah kartu domino biologi. Media ini sederhana, mudah dibuat, dan konsepnya dekat dengan permainan yang sudah familiar bagi siswa. Jadi belajar bisa terasa seperti bermain, tapi tetap berfokus pada isi materi. Nah, metode penelitiannya penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimen dengan desain one group, pretest, dan post-test. Akhirnya, penelitian ini hanya melibatkan satu kelompok siswa tanpa adanya kelompok kontrol seperti pembanding. Subjek penelitian adalah 23 siswa kelas 11 IPA SMA IT Bina Pekerti yang dipilih dengan teknik sampling jenuh. Jadi seluruh siswa di kelas tersebut dijadikan subjek penelitian. Instrumen yang digunakan ada dua jenis. Pertama, tes pemahaman konsep berupa 20 soal pilihan ganda yang sudah divalidasi oleh ahlinya, sehingga isi soalnya benar-benar sesuai dengan materi sistem ekresi. Kedua, angkat respon siswa dengan skala Likert 5 poin untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa terhadap media yang digunakan. Tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis. Pertama, siswa diberikan pretest untuk mengukur pemahaman awal mereka terhadap materi. Hasil dari pretest ini menunjukkan sejauh mana kesiapan dan pengetahuan mereka sebelum menggunakan media. Lalu yang kedua, mereka mengikuti pembelajaran menggunakan media kartu domino biologi selama 2 kali pertemuan. Selama pembelajaran ini, siswa bermain kartu domino yang berisi soal dan jawaban seputar materi sistem ekresi. Jadi sambil bermain, mereka juga belajar menggunakan konsep-konsep biologi. Lalu yang ketiga, setelah pembelajaran selesai, siswa diberikan post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka meningkat. Dan terakhir, mereka mengisi angket untuk memberikan respon terhadap penggunaan media ini. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Seperti yang ada di sebelah saya di sini. Nah, sebelum pembelajaran dengan kartu domino, nilai rata-rata pretest siswa adalah 48,7. Angka ini masuk kategori rendah yang berarti sebagian besar siswa belum memahami sistem ekresi dengan baik. Setelah pembelajaran penggunaan media kartu domino biologi, nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 81,5 yang masuk kategori tinggi. Jadi secara sederhana bisa kita lihat bahwa nilai siswa meningkat sekitar 30 poin setelah menggunakan media ini. Untuk memperkuat hasil ini, penelitian menghitung nilai Engine yaitu 0,64. Nilai ini termasuk kategori yang sedang, artinya peningkatan pemahaman siswa sudah cukup baik dan konsisten. Selain itu, uji paired sample test menunjukkan nilai signifikan
yang berarti perbedaan antara pretest dan post-truth benar-benar nyata secara statistik, bukan kebetulan. Dengan kata lain, data menunjukkan bahwa penggunaan media kartu domino memang berpengaruh positif terhadap pemahaman siswa. Kalau kita analisis lebih dalam, peningkatan pemahaman ini terjadi karena media kartu domino berhasil membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi mereka terlibat langsung dalam kegiatan permainan edukatif berdasarkan respon siswa, 87% menyatakan bahwa media ini menarik. Hal ini menunjukkan karena siswa merasa tertarik, otomatis motivasi belajar meningkat. Lalu 91% siswa mengaku media ini mudah mereka dalam memahami konsep sistem ekspresi. Artinya dengan bantuan visualisasi dan permainan, konsep yang tadinya abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian 85% merasa lebih percaya diri setelah menggunakan media ini. Jadi media ini tidak hanya membantu dari sisi kognitif, tapi juga memberikan dampak positif pada sikap dan rasa percaya diri siswa dalam belajar biologi. Hasil membuktikan bahwa media pembelajaran inovatif dan interaktif memang bisa mengatasi permasalahan klasik dalam pembelajaran biologi, yaitu kesulitan memahami konsep abstrak dan rendahnya motivasi belajar. Nah, kesimpulannya, dari analisis yang sudah saya lakukan, bisa disimpulkan bahwa media kartu domino biologi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi sistem ekspresi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan rata-rata dari 48,7 menjadi 8,5. Nilai NJ-nya sebesar 0,64 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik, dan uji statistik menunjukkan bahwa hasil ini signifikan. Tidak hanya itu, respon siswa juga sangat positif. Mereka merasa media ini menarik, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan demikian, media kartu domino biologi dapat menjadikan alternatif pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, sekaligus efektif. Bahkan, media ini berpotensi untuk digunakan dalam pembelajaran biologi lain yang juga memiliki konsep abstrak, seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, atau genetika. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa penelitian ini mengajarkan kita bahwa media pembelajaran tidak harus rumit ataupun mahal. Suatu yang sederhana seperti kartu domino, kalau dikemas dengan kreatif, bisa membawa dampak besar bagi hasil belajar siswa. Jadi, mungkin cukup sekian pemaparan analisis jurnal dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi semua dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.